Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan mengkaji kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam An-Nawawi meriwayatkan bisanadihi an Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Abu Dzar dan dari Mu'adz bin Jabal, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, perbuatan burukmu di masa dulu tutupi dengan perbuatan baik untuk menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaullah dengan orang dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, disebutkan Imam Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan, statusnya hadis hasan. Wa fi ba'dhin nusakhi, pada sebagian naskah disebutkan hasanun sahih, hadis hasan sahih. Itu matannya, teks hadis. Sekarang kita baca syarah penjelasannya. Wa qala asy-syarihu rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, wa an Abi Dzarrin Jundub bin Junadata, dari Abu Dzar namanya Jundub bin Junadah, bi dhammil jimi fihima, jimnya baris dhammah, Jundub, jim yang kedua juga baris dhammah, Junadah, wa tathlisi dalil awwali, dal tak baca tasris, Jundub. Wa qila, ada pendapat yang mengatakan namanya Barir bin Jundub. Wa qila, ada pula pendapat mengatakan namanya Jundub bin Abdullah. Wa qila, ada pendapat mengatakan namanya Jundub ibn Sakan. Wa hakadha ikhtalafa fi jaddihi wa abi jaddihi wa man fawqahuma, terjadi ikhtilaf pada nama kakeknya dan bapak kakeknya dan ke atas. Wa ala kulli hal, bagaimanapun juga, huwa Ghifariyun, dia berasal dari Bani Ghifar. Yajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Kinanatin, fi Kinanah, nasabnya bertemu dengan Nabi pada Kinanah, Kinanah Mudrikah, nasabnya ketemu dengan Nabi pada Kinanah, masih keluarga Nabi. Ruwiya anhu annahu qala, diriwayatkan bahwa dia berkata, Abu Dzar berkata, ana rabi'ul Islam, aku orang keempat masuk Islam. Jadi dia termasuk as-sabiqun al-awwalun. Wa yuqalu khamisul Islam, ada yang mengatakan dia orang kelima masuk Islam. Aslama bi Makkah qadiman, dia masuk Islam awal-awal waktu di kota Makkah. Thumma raja'a ila qaumihi, kemudian dia setelah masuk Islam pulang ke kampungnya Bani Ghifar. Thumma hajara ilal Madinati, ketika dia dengar Nabi hijrah ke Madinah, dia ikut hijrah. Wa wasafahu sallallahu alaihi wasallam fi iddati ahadits bi annahu asdaqun nas lahjatan, Nabi menyebut dia dalam banyak hadis bahwa dia adalah orang yang paling jujur bicaranya. Abu Dzar orang paling jujur ngomong. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat Nabi berkata, ma adhallatil khadra'u, tidak ada yang di bawah naungan pokok kayu yang hijau. Maksudnya tak ada makhluk yang di bawah kolong langit ini. Wala aqallatil ghabara'u, tidak ada makhluk yang di atas tanah ini, dan tidak ada pula makhluk yang di bawah kolong langit ini, asdaqa lahjatan min Abi Dzar, yang lebih jujur ngomongnya melebihi Abu Dzar. Wa huwa awwalu man hayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahiyyatil Islam, dia adalah orang pertama yang mengucapkan penghormatan cara Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qala Aliyun fi haqqihi. Sayyidina Ali berkata, wi'aun muli'u ilman. Abu Dzar itu seperti bejana, bejana itu ember, nampan, wadah, muli ilman, berisi ilmu. Thumma uki alaih, falam yakhruj minhu syai'un hatta qubida. Bejana yang berisi ilmu, lalu kemudian setiap kali diambil isinya, tidak berkurang sedikit pun sampailah dia meninggal dunia. Ruwiya lahu mi'ata hadisin wa ahadun wa samanun. Dia meriwayatkan hadis sebanyak 281. Ittafaqa minha ala 12. Ada dalam Sahih Bukhari sebanyak 12 hadis, Sahih Muslim. Wa anfarada al-Bukhari bi hadisaini. Dalam Sahih Bukhari saja 2 hadis. Wa Muslimun bi 17. Yang ada di Muslim saja, tak ada di Bukhari 17. Yang ada dalam Bukhari dan Muslim 21. 22. Isnai Ashar 12. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim 12. Ada dalam Sahih Bukhari saja, tak ada dalam Sahih Muslim 2. Ada dalam Sahih Muslim saja, tak ada dalam Sahih Bukhari 17. Mata bir Rabzah, meninggal di kota Rabzah. Sanah ihda au isnataini wa salasin, tahun 31 atau 32 Hijrah. Itu periwayat yang pertama, Abu Dzar. Yang kedua, Abu Abdurrahman, Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal, Al-Ansari, orang Ansar. Kalau yang tadi orang Ghifar. Aslama wa umruhu 18 sanah. Waktu masuk Islam umurnya 18 tahun. Wa syahida Badran wal Aqabah. Ikut perang Badar dan perjanjian Aqabah. Wal masyahid kullaha ma'a Rasulillah SAW. Semua perang dia ikut. Wa ruwiya lahu mi'atu hadithin wa sab'atun wa khamsun. Hadis yang dia riwayatkan sebanyak 157 hadis. Ittafaqa minha ala hadisaini. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim 2 hadis. Wa anfarada al-Bukhari bi salasah. Ada dalam Sahih Bukhari saja 3 hadis. Wa Muslimun bi hadisin. Ada dalam Sahih Muslim saja 1 hadis. Wa warada annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Di antara umatku ini yang paling tahu hukum halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa annahu qala lahu, Nabi berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, aku menyayangimu. Faqala wa ana uhibbuka wallahi ya Rasulullah. Dijawab oleh Mu'adz, aku juga mencintaimu demi Allah wahai Rasulullah. Fala tada' an taqula fi duburi kulli salatin. Wahai Mu'adz, jangan lupa, jangan kau tinggalkan doa ini setiap selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada yang memahami ini fi duburi kulli salah, di ujung salat sebelum salam. Setelah habis baca tasyahud sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua memahaminya setelah selesai salat. Wa annahu qala, Nabi bersabda, ya'ti Mu'adzun yaumal qiyamah baina yadayil ulama ratwah. Nanti Mu'adz bin Jabal akan datang pada hari kiamat menghadap Allah di hadapan para ulama ratwah, ay ramiyatu sahmin, sebagai orang yang memanah. Wa qila bihajarin, ada pula mengatakan seperti orang yang melempar batu, maksudnya dia mujahid fisabilillah. Orang yang berperang mujahid fisabilillah itu ada kalanya dengan anak panah, ada kalanya dengan batu. Wa qila bimailin, wa qila bi muddul basar. Ya'ti Mu'adzun yaumal qiyamah baina yadayil ulama. Mu'adz bin Jabal akan datang menghadap Allah di hadapan para ulama. Ratwah, jarak dia anak panah. Ada pula mengatakan sebatu.
Ada pula mengatakan sejauh mata memandang. Artinya dia adalah mujahid fisabilillah dan dia juga adalah alim. Ada orang alim tapi tak mujahid, tak berjihad. Ada orang berjihad tapi tak alim. Mu'az bin Jabal dua-duanya. Wa anna ibn Mas'udin qala, Ibnu Mas'ud berkata, inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Mu'az bin Jabal itu adalah ummatan qanitan, beribadah kepada Allah, hanifan, condong pada kebenaran, wa lam yakun minal musyrikin, dia tidak termasuk orang musyrik. Sifatnya sama seperti sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Mu'az satu orang tapi imannya disebutkan seperti satu umat. Inna Mu'adzan kana ummatan. Iman dia itu sama seperti iman satu umat. Faqalu ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu yang satu umat. Tasma'uni dzakartu Ibrahim. Inna kunna, kalian dengar kan yang kusebutkan tadi Ibrahim? Inna kunna nusyabbihu Mu'adzan bi Ibrahim. Kami memang dari dulu menyerupakan Mu'az itu seperti Nabi Ibrahim. Kekuatan imannya, kesabarannya, zuhudnya. Wa qala Malikun, Imam Malik bin Anas berkata, balaghani annahu qala, sampai riwayat kepadaku bahwa Nabi bersabda, yarhamullahu Mu'adz bin Jabal kana ummatan qanitan lillah. Nabi sendiri menyebut, Allah merahmati Mu'adz bin Jabal, dia adalah umat yang taat kepada Allah. Sendiri tapi disebut dia umat. Faqila ya Aba Abdurrahman, innama dzakarallahu bihadza Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wahai Mu'adz, yang disebut umat itu kan Nabi Ibrahim. Waqala Ibnu Mas'ud, innal ummata alladhi yu'allimun nasal khair. Sesungguhnya orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, sesungguhnya umat itu adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia walaupun dia satu orang. Mu'adz itu sendiri tapi dia disebut umat karena dia mengajar kepada manusia. Dia disuruh berdakwah ke Yaman. Wa innal qanita huwal muti'. Yang dimaksud dengan qanitun adalah orang yang taat, beribadah, patuh kepada Allah. Wa huwa mimman jama'al Qur'ana fi hayati Rasulullah SAW. Dia termasuk orang yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Nabi masih hidup. Mata binahiyatil Urdun, meninggal di Yordania. Fi ta'un amawas, dalam pandemi wabah amawas. Ada terjadi ta'un. Ta'un itu hama. Ta'un itu pes, wabah, pandemi di sebuah negeri bernama Amawas. Jadi dulu misalnya terjadi wabah di na'udzubillah di Pekanbaru, maka disebut wabah apa namanya? Wabah Pekanbaru. Kalau terjadi di Jakarta namanya apa? Wabah Jakarta. Sama juga dulu seperti influenza, flu di suatu daerah. Tapi baru kali ini di dunia serentak di seluruh dunia. Wa huwa bi fathi awalaihi Amawas, bukan Amwas, Amawas. Qaryatun bainar Ramlah wal Quds, terletak di antara Ramallah dan Al-Quds di Palestina. Nusiba ilaiha, dinisbatkan kepada Amawas li'annahu awwala ma dhahara minha, karena pertama kali muncul pandemi wabah itu di Amawas. Maka disebut wabah pandemi apa? Pandemi Amawas. Wabah apa? Wabah Wuhan. Karena di situ muncul pertama kali. Sanata thaman asyrata, pada tahun 18. Wa huwa ibnu salasin wa salasina sanah. Waktu itu umurnya 33 tahun. Anak muda. Meninggal tahun 18, umurnya 33 tahun. Waqila arba', ada yang mengatakan 34. Waqila thaman salasin, ada yang mengatakan 38. Wa qabruhu bi Ghur Baisan fi Syarqiyah. Makamnya di Baisan, di negeri Syam. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. An Rasulillah, selesai.
kita bahas Abu Dzar dengan Mu'adz bin Jabal. Sekarang kita baru masuk teks hadis. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW. Li Abi Dzar kama sayati. Untuk Abu Dzar sebagaimana berikut. Pesan Nabi kepada Abu Dzar sebagaimana dalam hadis berikut. Ittaqillah. Minat taqwa, dari taqwa. Ittaqillah, takutlah pada Allah. Asluha, asal kata taqwa itu ittikhadhu wiqayatin tuqika mimma takhafuhu wa tahzaruhu. Engkau menjadikan suatu pelindung terhadap dirimu untuk menjaga dirimu dari sesuatu yang engkau takutkan dan engkau khawatirkan. Itu asal takwa. Kalau takut dengan anak panah, maka pakailah baju besi. Memakai baju besi itu takwa. Kalau takut diterkam harimau, masuk ke gurun Afrika, dipakailah mobil yang ada kerangkeng besinya. Memakai mobil pakai kerangkeng besi supaya tidak diterkam harimau dan singa, itu namanya takwa. Takut kena virus corona, lalu kemudian pakai masker, pakai APD, maka memakai APD itu namanya takwa. Nah, itu asal takwa. Ittikhadhu wiqayatin, menjadikan suatu alat pelindung, taqika mimma takhafuhu wa tahzaruhu, yang bisa melindungimu dari sesuatu yang kau takutkan dan kau khawatirkan. Jadi kalau begitu memahami takwa, takwa bukan takut, menjadikan sesuatu sebagai alat pelindung diri supaya selamat dari yang kita takutkan. Jadi dengan bertakwa kita menyelamatkan diri dari neraka. Yang kita takutkan itu apa? Masuk neraka. Alat pelindungnya apa? Takut kepada Allah. Fataqwal abdi lillah, seorang hamba takwa kepada Allah, maksudnya ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi, dia jadikan sesuatu antara dia dengan murka Allah yang dia khawatirkan, wiqayatan, ada suatu alat pelindung, taqihi minhu, yang bisa melindungi dia dari murka Allah. Apa itu? Imtithalu awamirihi, melaksanakan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan Allah. Wa hadza ala haddi, itulah makna ittaqullah, takutlah kepada Allah, ai ghadabahu, takutlah kamu kepada murka Allah. Wa huwa a'zamu ma yuttaqa, itulah yang paling ditakutkan. Idh yansha anhu iqabuhu dunyawi wal ukhrawi, karena dari murka Allah itulah muncul hukuman dunia dan akhirat. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah memperingatkan kamu. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Wa fassara dzalika sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi menjelaskannya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ana ahlu man utqa, aku yang paling layak untuk ditakuti. Faman ittaqani falam yaj'al ma'i ilahan akhar, siapa yang takut kepada aku, jangan jadikan Tuhan selain aku. Takut pada Allah tapi masih kedukun, takut kepada Allah tapi masih jampi-jampi, takut kepada Allah tapi masih syirik. Fa ana ahlun an aghfar lahu, maka aku yang paling layak ditakuti, aku juga yang paling layak untuk memberikan ampunan. Kalau mau buat dosa, maka aku paling layak untuk ditakuti. Bagi yang sudah buat dosa, aku yang paling layak untuk memberikan ampunan. Jangan minta kepada yang lain, mintalah kepada Allah. Wa qad tudafu taqwa ila iqabihi, terkadang kata takwa disandingkan dengan hukuman. Au makanihi, disandingkan dengan tempat. Au zamanihi, disandingkan dengan waktu. Contoh, wattaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, takutlah kamu kepada hari saat itu kamu akan dikembalikan kepada Allah. Selesai ittaqillah. Sekarang kita masuk pembahasan haitsuma kunta, ai fi ayyi makan, di tempat manapun, kunta fihi, kamu berada. Haitsu yarakan nasu wa haitsu la yarawnaka, orang bisa melihatmu tapi kau tak bisa melihat orang. Iktifaan binadharihi ta'ala, cukuplah dengan pandangan Allah, yang penting Allah memandangmu. Qala ta'ala, Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham,
Takutlah kamu kepada Allah, Allah yang tempat kamu meminta, dan karena Allah juga kamu menyambung silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasi tindak tanduk perbuatan kamu. Wa min thamma qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar. Oleh sebab itu Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Usika bi taqwallah." Aku pesankan kepada engkau wahai Abu Dzar supaya takut kepada Allah fi sirri amrika wa alaniyatih, dalam keadaan tak nampak orang walaupun dalam keadaan tidak kelihatan manusia dan pada saat dilihat orang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam doanya, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku meminta kepada engkau ya Allah supaya kau berikan dalam hatiku ini rasa takut dalam saat engkau tak ada, tak nampak maupun saat dilihat orang. Tanamkan rasa takut ke dalam hatiku pada saat ada orang maupun tak ada orang. Wa huwa minal munjiyat, wa hiya minal munjiyat. Ini termasuk yang dapat menyelamatkan diri. Wa hadza min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim kata-katanya pendek, singkat tapi maknanya padat. Fa inna taqwa wa in qalla lafzuha. Sesungguhnya takwa itu walaupun lafaznya pendek, illa annaha kalimatun jami'atun, tapi dia adalah kata yang mencakup segala aspek li huquqihi, semua hak Allah Ta'ala. Wa hiya ayyuttaqallahu haqqa tuqatih, supaya takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar hakikat takut. Ay bi ayyuta'a fala yu'sa, taati Allah jangan lawan. Wa yulkar fala yunsa, ingat Allah jangan lupa. Wa yushkaru fala yukfaru, syukuri Allah jangan kufur. Kharrajahul Hakim marfu'an, disebutkan oleh Imam Al-Hakim, hadis marfu' sanadnya sampai ke Nabi. Qila, ada pula mengatakan wa huwa mansukh. Ayat ini, hadis ini mansukh, terhapus hukumnya dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kamu kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Wa yanbaghi ayyuqala la naskha, tapi selayaknya dikatakan tidak ada nasakh. Idz la yusaru ilaihi illa bi syurutin, karena baru boleh kita mengambil langkah nasakh kalau cukup syarat. Lam tujad kama yu'lam min mahalli, tak cukup syarat maka jangan nasakh. Fal aula ayyuqal, maka lebih utama dikatakan al murad maksudnya ayyuta'a fala yu'sa. Taatlah kepada Allah, jangan lawan dengan melakukan perbuat maksiat bihasabil istita'ati, sesuai kemampuan manusia. Wa kadza ma ba'dahu, demikian seterusnya. Wa li huquqi ibadihi bi asriha, karena hak hambanya secara keseluruhan, fa min thamma syamilat khairai dunya wal akhirah, maka dia mencakup segala kebaikan dunia akhirat. Idh hiya ijtinabu kulli manhiyin, karena takwa itu artinya menjauhi semua yang terlarang, khamar, judi, narkoba, zina. Wa fi'li kulli ma'murin, melaksanakan semua yang diperintahkan, salat, zakat, puasa, haji, taqwa, sa'i. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan itu, fahuwa minal muttaqin, dia termasuk orang yang bertakwa. Alladzina syarrafahumullahu ta'ala fi kitabih, mereka dimuliakan Allah dalam Al-Qur'an bil madhi was sana, dengan pujian. Fa in tasbiru, kalau kamu sabar, wa tattaqu, kalau kamu takut pada Allah, fa inna dzalika min azmil umur, itulah kekuatan tekad dalam melakukan suatu. Wa bil hifzi minal a'da, Allah akan jaga dari musuh. Wa in tasbiru, kalau kamu sabar, wa tattaqu, kalau kamu takut pada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka tidak dapat memudaratkan kamu walau sedikit pun. Wa bit ta'yidi wan nusrah, ditolong Allah, dibantu Allah. Innallaha ma'al ladzina taqau, Allah bersama orang yang takwa. Walladzina hum muhsinun, Allah bersama orang yang berbuat baik. Wa bin najati minasyada'id, diselamatkan dari segala huru-hara. War rizqi minal halal, diberi rezeki yang halal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang takut kepada Allah maka diberikan solusi jalan keluar setiap masalah hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Qala Abu Dzar berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah, Nabi membaca ayat ini, kemudian Nabi berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar,
Lau anna an-nasa kullahum akhadhu biha lakafathum. Seandainya semua manusia mengamalkan ayat ini cukup. Andai tak turun ayat lain, diamalkan manusia saja satu ayat ini cukup. Apa itu ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut pada Allah, diberikan Allah solusi terhadap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa bi islahil amal, Allah akan memperbaiki amal. Wa ghufraniz dzunub, mengampunkan dosa orang yang bertakwa. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Takutlah kamu kepada Allah, ucapkan kata-kata yang baik. Apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum, Allah memperbaiki keadaan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa kamu. Wa bi kiflaini minar rahmah, Allah akan memberikan rahmat dan cahaya. Ayatnya, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi, percayalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, maka Allah berikan dua bagian dari rahmat kasih sayangnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, Allah berikan kamu cahaya, dengan cahaya itu kamu bisa berjalan. Kita bisa jalan itu kan ada cahaya bulan. Kalau tak ada cahaya, gelap, nabrak-nabrak masuk sungai. Wabil qabul, diterima amalnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah menerima amal orang yang bertakwa. Wabil ikrami wal i'zaz indallah, dia dimuliakan Allah dan dia dikuatkan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, orang paling mulia di sisi Allah adalah orang paling takwa. Bagaimana Allah memuliakan dia? Bin najati minan nar, diselamatkan dari api neraka. Tsumma nunjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Apalagi balasan Allah? Bil khuludi fil jannah, kekal dalam api, kekal dalam surga. Wa'iddat lil muttaqin, surga dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Qala Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Tsauri berkata, summu bidzalik, disebut takwa li'annahum muttaqu ma la yutqa, karena manusia biasanya takut kepada sesuatu la yutqa, yang tidak dikhawatirkan. Wa huwa makna qaulil Hasan, ma zalat taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram. Ma zalat taqwa bil muttaqin, takwa itu tetap ada pada diri orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan banyak yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram. Li'annahum ittaqau ma la yutqa, mereka takut pada sesuatu yang tak dikhawatirkan. Meninggalkan yang halal tidak dikhawatirkan karena dikhawatirkan terjerumus kepada yang haram. Kita menyebutnya selalu dengan zuhud. Wa qaulu Abi Darda, Abu Darda berkata, tamamut taqwa annal 'abda yattaqillaha hatta yattaqihi min mithqali dzarrah. Kesempurnaan takwa adalah ketika seorang hamba takut kepada Allah walaupun melakukan perbuatan dosa sebesar biji sawi. Wa hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halalun khasyata ayyakuna haraman. Puncak takwa ketika seorang hamba mampu meninggalkan yang halal karena khawatir jatuh pada yang haram. Kelihatan secara zahir halal, tapi ditinggalkannya. Ini kan halal Pak Ustaz, saya takut kalau terus-terusan nanti jadi haram. Waliyakuna hijaban bainahu wa bainal haram, takwa itu menjadi hijab dinding antara dia dengan yang haram. Wa aslu dzalika kullihi, asal segala sesuatu, hadis la yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqin. Seorang hamba tidak akan mencapai derajat takwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadram mimma bihi ba'sun, sampai dia mampu meninggalkan yang enggak apa-apa karena khawatir akan menjadi apa-apa. Enggak apa-apa nih ambil Pak Ustaz. Ya, tapi nanti lama-lama bisa jadi apa-apa. Wah, hadis dan hadis manit taqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, istabra alidinihi wa ardihi, maka dia sudah menjaga agamanya dan harga dirinya. Wa bi ghayati dzalika kullihi, dengan tujuan itu semua yang tujuan tinggi, wahia mahabbatullah,
Tujuan dari semua itu adalah mencintai Allah, wa muwalatihi, patuh dan taat kepada Allah, wa intifa'il khaufi wal huzni, supaya hilang rasa takut kepada selain Allah, supaya hilang sedih kepada selain Allah. Habiskan takutmu untuk Allah sehingga tak tersisa untuk selain Allah. Wa husulil bisyarati, supaya tercapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah, wal fawzil azim, dan kemenangan yang besar. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, mereka tak ada rasa takut pada Allah dan tak pula berkesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka itu beriman kepada Allah dan mereka takut kepada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya, di dunia mereka mendapatkan kabar gembira, wa fil akhirah, di akhirat mereka gembira masuk surga. Di dunia mereka gembira karena tak diberi kesempatan makan haram, di akhirat mereka gembira masuk surga. La tabdila li kalimatillah, tak ada yang bisa merubah firman ketetapan Allah. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang paling besar. Walau lam yakun fit taqwa siwa hadhil khaslah lakafat amma adaha. Seandainya orang tak punya sifat kebaikan yang lain, hanya takwa saja, cukup takwa yang mewakilinya. Qanaah, ridha, tawakal, sabar, taubat. Andai tak ada sifat itu yang lain-lain, yang ada cuma takwa, cukup. Karena takwalah induk segala kebaikan. Summa haqiqatuha mutawaqqifatun 'alal ilmi. Hakikat takwa itu mestilah dengan ilmu. Idz al-jahilu la ya'lamu kaifa yattaqi. Orang jahil tak berilmu, tak tahu bagaimana dia takut pada Allah. La min janibil amri wala min janibin nahi. Dia tak tahu bagaimana takut pada Allah dari aspek perintah maupun aspek larangan. Wa bihadza tadhharu fadilatul ilmi. Dengan demikian nampaklah kelebihan orang berilmu. Wa tamyizuhu ala sairil ibadat, membedakannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Wal ahwal wal waqamat, membedakannya dengan ahwal dan maqam. Kalau ahwal itu hadiah dari Allah, kalau maqam usaha seorang hamba. Usaha seorang hamba untuk menapaki stasiun-stasiun mendekatkan diri kepada Allah namanya maqam. Kalau pemberian Allah namanya ahwal. Litawaqqufiha jami'uha alaih, karena semuanya bertumpu kepada takwa. Wa min thamma qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi bersabda, ma'ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin fid din. Tidak ada ibadah yang paling afdal melebihi ibadah mendalami agama. Salat afdal, puasa afdal, jihad afdal, tapi ada yang lebih afdal. Apa dia? Mendalami agama. Wa qala, Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang diinginkan Allah menjadi baik, maka didalamkan Allah ilmu agamanya. Wa yulhimhu rusydahu, diilhamkan jalan yang lurus kepada dia. Wal muradu bil ilmil mutawaqqifi alaihi dzalik, yang dimaksud dengan ilmu wal ilmul ainil ladzi la rukhsata li mukallafin fi tarkihi, adalah jenis ilmu yang tidak ada dispensasi bagi setiap yang mukallaf wajib mengamalkannya, wajib menuntutnya. Wa huwa ta'allamu ma anta mutalabbisun bih, yaitu mempelajari sesuatu yang tak jelas. Anta mutalabbisun fih, engkau tak jelas di situ, maka wajib kau pelajari. Fanahwis shalah, seperti salat tak jelas cemana rakaatnya, takbiratul ihramnya, maka wajib mempelajarinya. Kalau tak dipelajarinya, tak sah salatnya. Wa syurutiha, syarat-syarat salat, wa arkaniha, rukun-rukun salat. As-sawmi, puasa, wa syurutihi, syarat-syarat puasa, wa arkanihi, rukun-rukun puasa. Yata'ayyanu ala kulli mukallafin ta'allumu dhawahiriha, maka setiap yang mukallaf, yang baligh berakal muslim, wajib mempelajarinya. Wa ma yaksuru qu'uhu minha wa kadzalika wa kadza zakatu liman lahu mal. Ada juga orang yang banyak harta, maka dia mesti zakat, rukun syarat wajib zakat. Wal hajju liman istata'ahu, yang sanggup beli tiket pesawat, makan hotel ke Makkah aman, maka dia juga mesti tahu haji. Wa nahwil bai', begitu juga dengan jual beli liman arada mubasyaratihi
liman arada mubasyaratahu. Siapa yang mau transaksi jual beli dia mesti tahu rukun syarat wajib jual beli. Wan nikahi liman arada dukhula fi. Begitu juga dengan nikah, orang mesti tahu apa itu akad, apa itu wali, apa itu rukun syarat nikah. Wa muasyaratiz zaujat liman arada tazawwuja imra'atin saniyatin. Begitu juga dengan muasyaratiz zaujat, poligami. Liman arada tazawwuja imra'atin saniyah, bagi siapa yang mau beristri dua. Maka dia mesti tahu rukun-rukun syaratnya. Kalau tidak nanti faman 'alima ma qutiba bihi 'ainan, siapa yang sudah tahu au aradat talabbusa bih summa jatanaba kulla manhiin, maka dia meninggalkan semua yang terlarang karena dia sudah tahu ini yang terlarang, ini yang disuruh, ini yang dilarang. Wa fi'li kulli ma'murin, maka dia melakukan semua yang diperintahkan Allah. Fahuwal muttaqil kamilu, dia adalah orang yang takwa sempurna, sebenar-benar takwa. Alladzi la yazalu yataqarrabu ila Allah bin nawafil hatta yuhibbah, dia adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunat, puasa sunat, salat sunat, sedekah sunat, zikir. Wa min sama akhraja Ibnu Hibban, oleh sebab itu Imam Ibnu Hibban meriwayatkan, wa ghairuhu, dan yang lain, an Abi Dzar, dari Abi Dzar, qultu ya Rasulullah ausini, beri aku wasiat ya Rasulullah, usika bi taqwallah, ku pesankan kepada engkau supaya takut kepada Allah, fa innahu ra'sul amri kullih, karena sesungguhnya takwa itulah induk dari segala perkara. Wa Abi Sa'idin al-Khudri, qultu ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah beri aku pesan. Kata Nabi, usika bi taqwallah, takutlah kepada Allah, fa innahu ra'su kulli syai'. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, alaika bi taqwallah, takutlah kau kepada Allah, fa innaha jima'u kulli khair, segala kebaikan-kebaikan ini menyatu dalam takwa. Wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, Imam Isa ibn Sawra at-Tirmidzi berkata, an Yazid ibn Salamata, dari Yazid bin Salamah, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadisan katsiran, aku dengar banyak hadis dari engkau, fa akhafu an yunsini awwalahu akhiruhu, aku takut lupa lupa yang awal gara-gara yang ujung, baca ujung hilang awal, baca hilang ujung. Fa haditsni bi kalimatin takunu jima'an, maka tolonglah sampaikan satu hadis kepadaku pendek saja yang mencakup segala kebaikan. Kata Nabi, ittaqillaha fima ta'lam, takutlah kepada Allah sesuai dengan pengetahuanmu. Summa lamma kana 'abdul ma'muran bi taqwallah fi sirrihi wa 'alaniyatihi kama marra, kalau seorang hamba itu wajib takut kepada Allah di depan orang banyak maupun sedang tak ada orang, ma'annahu la budda an yaqa'a minhu ahyanan tafritun fit taqwa, padahal dia juga mengalami sesuatu yang kurang dalam takwa. Misalnya imma bitarki ba'dil ma'murat, misalnya dia meninggalkan yang sesuatu yang diperintahkan, au fi'li ba'dil manhiyat, atau dia khilaf melakukan yang terlarang. Wa ma'a dzalik la yunafi wasfuhu bittaqwa, tapi dia tetap juga disebut orang yang takwa, kama dalla alaihi nazmu siyaqi ayat, sebagaimana yang terkandung dalam redaksi ayat, uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ini nikmat dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, suka sedekah pada sempit dan lapang. Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Nih, walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau dia buat dosa, au zalamu anfusahum, atau menganiaya, zakarullah, dia ingat Allah, fastaghfirullah, dia ingat Allah dan beristighfar, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak melanjutkannya ila akhirih, dan seterusnya. Amarahu bi ay yaf'ala ma yamhu bihi ma farata minhu. Kalau dia silap melakukan dosa, diperintahkan Rasulullah supaya dia melakukan suatu perbuatan yang bisa menghapuskannya. Itulah dia kalimat
wa atbi'is sayyi'ata, iringilah dosa-dosa as-saghirata, dosa-dosa kecil, al-hasanatu tamhuha. Iringilah dosa-dosa kecil dulu sebelum hijrah, sebelum tobat, waktu masih kafir, belum Islam. Ada silap salah dosa, maka iringilah dengan melakukan perbuatan baik. Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya perbuatan baik bisa menghilangkan dosa-dosa. Sababu nuzuliha, asbab nuzul ayat ini, ma fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan, ada seorang laki-laki mencium istrinya, summa atan nabiyya, kemudian dia datang kepada Nabi, fadzalika dzalika, disebutkannya, ya Rasulullah, aku mengalami begini-begini. Fasakata Nabi SAW hatta nazalat hadhil ayah. Ada seorang laki-laki asaba min imra'atin qublatan, bukan suami istri. Maka dia melapor ke Nabi, turun ayat ini. Fada'ahu, Nabi memanggil dia, faqara'aha, dibacakan Nabi ayat ini. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, perbuatan baik bisa menghapus, menghilangkan dosa. Faqala rajulun, laki-laki itu berkata, hadza lahu khassah, ini untuk dia khusus saja. Lalu kemudian kata Nabi, ballin nasi ammah, apakah untuk dia saja ya Rasulullah? Ini tadi dia kan salah nih, kemudian engkau katakan kalau dia buat baik, salahnya itu dihapuskan. Kata Nabi, turun ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Datang sahabat bertanya, apakah untuk dia aja atau untuk semua? Kata Nabi, ballin nasi ammah, semua manusia. Hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan besok. Judulnya besok adalah amal soleh penghapus dosa. Amal soleh penghapus dosa. Besok kita lanjutkan. Sekarang kita jawab pertanyaan dari Ibu Esti Nabila. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana etika membunuh kecoa, tikus dan nyamuk yang banyak di rumah? Kalau dia 1-2 ekor sekali pukul mati. Kalau tikus gitu juga, 1-2 ekor sekali pukul sekali mati. Nyamuk cuma mukulnya satu-satu. Jadi nyamuk itu ada tanam-tanaman, kalau kita tanam dia, coba cari di internet, ada tanaman kalau kita tanam, maka menciumnya itu nyamuk itu lari pergi. Nah, kalau dulu di kampung-kampung dibakar tempurung kelapa sama belerang, bakar tempurung kelapa atau arang, habis itu masukkan belerang. Belerang itu nyamuk pergi, karena bau belerang. Ada racunnya. Kalaupun mau dibunuh juga, bunuhlah pakai alat semprot tuh. Semprot itu kan tak ada menyiksa, mati tuh. Semprot itu pasti mati. Boleh pakai alat semprot tuh boleh. Tak boleh ditangkap nyamuk itu, dicabut kakinya, dicabut sayapnya, tak boleh menyiksa. 2. Pak Ainal Yakin, Ustadz, apa hikmah dilarang motong kuku dan rambut bagi yang mau kurban ketika sudah masuk Zulhijjah? Dari tanggal 1 sampai 9 sampai 10 pagi kuku panjang 10 hari. Kumis mulai face up 14 hari. Face up 10 hari mulai panjang. Maka begitu pagi Idul Adha, sholat, habis sholat potong kambing, habis potong kambing makan hati kambing. Setelah itu potong kuku, setelah potong kuku rapikan rambut, setelah itu kumis cukur atau pendekkan, sudah itu jenggot qadhah. Maka ini terapi yang diajarkan Nabi, fresh. Secara psikologis dosanya sudah. Dosanya kok hilang Pak Ustaz? Wa inna dama la yaqa'u minallah qabla an yaqa'a minal ardi. Sebelum darah kambing yang dipotongnya itu menetes ke tanah, ampunan Allah sudah turun kepada dia
secara psikologis dia sudah bersih dari dosa dan dia merasakannya itu fresh pada saat potong kuku bersih, kemudian rapikan bulu-bulu badan. Nah, jadi ini terapi yang diajarkan Nabi. Tapi hukumnya sunnah. Kalau ada orang yang memotong kuku hari-hari ini dia berkurban, kurbannya tetap sah karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunnah. Ibu Anindya, Ustadz saya punya penyakit yang mengharuskan saya operasi. Tapi setelah tahu kalau benang operasi tersebut dari usus babi, saya jadi ragu Ustadz. Tanya dokter baik-baik. Jangan-jangan kita hanya mendengar informasi, mungkin sudah ada kemajuan teknologi. Bisa jadi hoax, bisa jadi dulu sekarang tidak lagi. Bisa jadi juga kalau memang betul-betul dapat dipastikan demikian, maka ibu pilihannya dua, antara mati dengan makan babi. Jangankan pakai babi, makan babi. Nggak boleh pilih mati. Kata dokter, ibu operasi, ibu makan babi atau mati. Nggak boleh ibu pilih mati. Dan ayatnya Pak Ustaz, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan dengan dirimu sendiri kau jerumuskan ke dalam kebinasaan. Makan babi aja boleh saat darurat, apalagi cuman pakai benang babi. Nah, itu. Yang tak boleh itu nyantai-nyantai shopping pakai tas, pakai jaket kulit babi. Nah, itu tak boleh. Pakai bedak kuasnya bulu babi. Tak boleh. Pak Bahtiar, bolehkah kita memberi zakat kepada saudara kandung yang sudah cerai dari suaminya? Bapak tak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib bapak nafkahi. Anak, istri, ayah, ibu, mertua, itu wajib dinafkahi. Tak boleh kita kasih zakat. Ini zakat saya, anakku, papa sudah transfer 5 juta zakat sekaligus nafkah belanja kuliah kau bulan ini ya, kos-kosan, nggak bisa. Adapun adik kandung, apalagi dia dicerai suaminya, mungkin dia tak ada nafkah dalam keadaan fakir atau miskin, maka dia masuk satu di antara 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Maka bisa, Pak. Terakhir Ibu Siti, Ustadz saya Siti dari Kuala Lumpur, mau bertanya apa hukum mencabut rumput atas kubur? Nabi mengambil pelepah korma lalu menusukkannya ke kubur. Kata sahabat, kenapa kau lakukan perbuatan ini ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azabnya kalau dia diazab selama pelepah korma ini belum kering. Apakah hanya pelepah korma saja? Bagaimana dengan pelepah pisang, pelepah sawit? Kata sebagian ulama, hanya pelepah korma saja dan hanya yang ditusukkan Nabi itu saja, khusus. Tapi mayoritas ulama mengatakan pelepah korma itu hanya mewakili tanam-tanaman. Itulah yang dijadikan dalil orang untuk mengambil pelepah bunga. Bunga mawar, bunga-bunga itu diletakkan. Itu karena dia juga bertasbih sama seperti pelepah korma. Jadi Pak Ustadz, kalau di atas kubur itu tumbuh rumput, kalau dia sampai semak, sebaiknya dipotong, dirapikan, dibersihkan. Potong, bersihkan, rapikan. Kalau ditanam, bagus tanam bunga. Ada tuh pohon tak tahu saya namanya, pohon yang khusus ditanam di kubur-kubur. Di kampung kalau kita nengok itu tak biasa ditanam di depan rumah orang. Kalau orang nengok itu, wah ini tanaman kuburan nih. Nah, itu. Oleh sebab itu jangan sampai dibiarkan kuburan semak. Sampai kalau kata orang Melayu, lalang setinggi togak. Lalang itu setinggi tegak. Jangan sampai begitu. Potong, rapikan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Dia suka pada yang indah-indah. Allah suka pada yang bersih-bersih. Innallaha thayyibun.
La yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha suci, Maha bersih, tak menerima kecuali yang bersih-bersih. At-tahuru syatrul iman. Suci itu setengah iman. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita akan berdialog dengan Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Kita tutup baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.